masih bersuka cita kepada Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Tinggi namamu dipuji, karena kita mau tinggikan Tuhan, amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta John Erastus. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa dan nyata dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu Tuhan merubah dan merombak kehidupan kami senantiasa. Untuk kami selalu taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus.
Hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang nanti akan membawanya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Berkati urapi dia senantiasa Tuhan. Biarlah perwahyuan yang baru yang Kau berikan kepada dia, untuk dia sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi hamba-Mu ini ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang kami silakan kepada hamba-Nya. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya.
urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami melihat kuasa-Mu di tempat ini. Kami rindu kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu kuasa-Mu dicurahkan atas kami di tempat ini, terlebih atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami rindu mengalami kuasa-Mu lebih lagi dalam hidup kami, agar hidup kami menggenapi apa yang firman-Mu katakan, bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari para pemenang. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami berjalan dengan iman sesuai dengan firman-Mu. Kami bukan orang-orang yang kalah. Kami bukan orang-orang yang terpuruk dengan keadaan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berkata bahwa aku sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itulah janji yang Kau sampaikan kepada setiap orang yang hidup di dalam Engkau, Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan, situasi yang sedang kami alami saat ini, mampukan kami Tuhan untuk hidup menjadi orang yang menang. Karena kami tahu Roh-Mu yang Kau sudah janjikan, yaitu Roh Kudus itu sudah tercurah bagi kami. Dan kami disertai oleh kuasa untuk kami menjadi orang-orang yang terus menang di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu lebih lagi, sehingga kami berjalan di dalam kuasa-Mu lebih dahsyat, dan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Berkati kami sehingga setiap kami diurapi untuk setiap perkataan firman Tuhan dapat hidup di dalam kami. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh-Mu mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan apa yang menjadi buah pikiran atau kehendak manusia, tetapi apa yang menjadi kehendak Roh-Mu sendiri, sehingga firman itu dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu di saat kami mendengarkan firman-Mu, ada kuasa-kuasa lain, roh-roh jahat, roh kenajisan yang mencoba menyelubungi kami terhadap firman.
Tuhan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu kami berkata setiap pekerjaanmu apapun bentuknya, roh-roh kenajisan, roh-roh kuasa kegelapan, kau yang coba menghalangi firman Tuhan dapat kami terima dengan baik. Kami bersati di tempat ini, kami menolak, mematahkan dan menghancurkan semua kuasa itu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami perintahkan kau untuk pergi dan tinggalkan setiap pekerjaanmu atas tempat ini, atas ruangan hati kami, atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, para pemuji, penari, pemain musik. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, apa yang dijanjikan melalui nubuatan para nabi beberapa tahun sebelum kedatangan Yesus, pada saat hari Pentakosta, maka semua itu digenapi Bapak Ibu. Nah, hari Pentakosta ini adalah hari perayaan, salah satu hari perayaan umat Yahudi atau bangsa Israel Bapak Ibu. Jadi hari Pentakosta itulah hari ke-50 di mana di dalam perjanjian lama setiap umat bangsa Israel, orang Yahudi itu melakukan satu perayaan dan sudah menjadi satu tradisi. Mereka membawa hasil ladang mereka, itu membawa semua hasil ladang mereka atau persembahan mereka datang ke rumah Allah atau ke bait Allah dan mereka mempersembahkan hasil-hasil ladang mereka, usaha mereka, dan dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci. Nah, jadi itu sesuatu yang sudah mereka rutin lakukan setiap tahun. Mereka melakukan salah satu tradisi yang mereka tidak pernah tinggalkan. Nah, itulah sebabnya pada saat hari Pentakosta dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 itu, pada hari Pentakosta itulah yang biasa mereka lakukan, tiba-tiba ada satu lawatan kuasa roh Allah terjadi atas semua murid-murid Tuhan yang juga ada pada saat perayaan itu. Nah, jadi hari Pentakosta, sejak hari itu ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di tempat itu, maka itu menjadi hari yang kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus atas gerejanya. Dan juga sebagai peringatan akan sebagai awal terbentuknya gereja mula-mula di dalam kekristenan ini. Ya Bapak Ibu, jadi hari Pentakosta kita memperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus, tetapi kita memperingati hari sebagai terbentuknya gereja mula-mula. Ya Bapak Ibu. Nah, namun saat ini saya rindu kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Satu ayat saja. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu kalau tidak membawa Alkitab ataupun HP-nya, kita bisa bersama-sama membaca apa yang terdapat di depan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti ada satu pribadi yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu. Ketika Tuhan berkata, ketika aku terangkat, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu. Nah Bapak Ibu, kita perlu mengenal tentang pribadi Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus adalah satu pribadi Allah sendiri yang bekerja atas hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ketika itu kita imani dan kita aminkan di dalam hidup kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, firman Tuhan berkata, maka sejak itu maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita.
Nah, tapi Bapak Ibu, Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang ketika kita bersekutu dengan Dia, Roh Kudus ini menjadi pribadi yang bisa melakukan sesuatu dengan cara yang luar biasa atas hidup kita. Nah, saya rindu Bapak Ibu kita mengenal tentang Roh Kudus ini. Adalah pribadi yang sangat berkuasa. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus turun atas kamu. Menerima kuasa itu di dalam bahasa aslinya adalah dunamos, dunamin atau dinamit. Ya, ada satu kuasa yang bisa bekerja dengan luar biasa. Ini pengertian tentang kuasa yang dimaksudkan di dalam pencurahan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita miliki ada di dalam hidup kita. Nah, dunamos itu mewakili jenis kekuatan yang merupakan kekuatan yang melekat pada seseorang dan mengalir dari seseorang untuk memberi mereka kemampuan untuk melakukan hal-hal supranatural seperti berdoa dan melakukan mukjizat. Jadi ada hal-hal yang bersifat supranatural yang luar biasa. Allah bisa lakukan kuasa yang bisa dinyatakan oleh Roh Kudus melalui hidup kita. Itu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Itu luar biasa janji Allah melalui apa yang Roh Kudus bisa kerjakan melalui hidup kita. Dan selain melakukan hal-hal yang supranatural, dia juga melakukan tindakan moral yang begitu baik. Nah, Roh Kudus ini begitu lembut. Pribadi yang lembut ketika dia tinggal di dalam kita. Maka Roh Kudus ini juga adalah pribadi yang sangat lembut. Pribadi Roh Kudus ini digambarkan satu pribadi yang begitu penuh dengan kasih Bapak Ibu. Nah, jadi makanya ketika kita berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, maka ekspresi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu yang penuh dengan kelembutan, itu juga akan terpancar dari hidup kita. Kita tidak ada waktu mungkin untuk membahas tentang buah-buah roh, tetapi salah satu buah roh itu adalah penuh dengan kasih, lemah lembut. Bapak Ibu, kalau seseorang sudah kehilangan kasih dan hati yang dipenuhi dengan kelembutan, maka cenderung hidupnya akan penuh dengan sikap yang kasar. Nah, jadi Roh Kudus ketika ada di dalam hidup kita, itu akan memampukan kita menjadi pribadi yang bisa berbeda dari cara hidup kita yang lama. Mungkin ketika kita belum percaya kepada Yesus, belum kita mengenal Tuhan, kita hidupnya sangat keras. Elah macam-macam kau denganku. Elah kau nyenggol lah. Tawa meweh aku tuh. Hek gua. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika dia akhirnya hidup di dalam kasih Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup dia. Maka pribadinya menjadi pribadi yang tadinya kasar, mulai menjadi pribadi yang lembut. Kenapa seringkali terjadi perpecahan di dalam rumah tangga? Salah satu sebabnya adalah karena tidak memiliki kelemah lembutan. Seorang suami yang berlaku kasar terhadap istrinya, itu akan mendukakan Roh Kudus. Kita tahu mungkin kita tidak bisa selaras dengan istri kita dalam hal-hal tertentu. Tetapi jika kita berlaku kasar terhadap istri, atau juga istri berlaku kasar terhadap suami, maka kita sedang mendukakan pribadi Roh Kudus yang kita katakan tinggal di dalam hidup kita. Buah roh yang penuh dengan kelembutan itu harus melekat di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang perlu kita miliki dan tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu, seringkali mungkin kalau kita bisa sadari
Roh Kudus pun bisa bersedih bahkan menangis atas kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, Allah itu Allah yang mengerti dan peduli. Setiap tetesan air mata kita ketika kita berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata di firman-Nya, air matamu ku tampung di kirbatku. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus ini, pribadi yang sangat luar biasa. Dia hidup dan turut merasakan apapun yang menjadi pergumulan kita. Orang lain tidak mengerti apa yang kau rasakan. Orang lain tidak mengerti apa yang kita gumuli. Kita menangis, sakit hati, pahit, dikecewakan oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Roh Kudus itu, ketika kita mengerti ada di dalam hidup kita, maka dia turut merasakan, kata firman Tuhan. Dan dia akan memulihkan kita, akan menyelesaikan segala persoalan ketika kita datang kepadanya dan bertelut kepadanya. Maka Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa. Itulah pribadi Roh Kudus yang Tuhan janjikan bahwa aku akan memberikan Roh Kudusku kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita harus mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, jangan image kita atau pemikiran, imajinasi kita dibawa kepada perkara-perkara yang selalu tentang berbahasa lidah atau berbahasa roh. Ketika kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, maka kita hanya mengingat, oh berarti kita nanti harus berbahasa lidah atau berbahasa-bahasa lain. Itu bagian daripada tanda baptisan atau pencurahan roh. Tetapi yang paling kita mengerti adalah ketika Roh Kudus itu sendiri diberikan, dicurahkan bagi hidup kita, kita harus selaras sejalan dengan karakter Roh Kudus itu sendiri. Jangan ketika kita berkata aku dipenuhi oleh Roh Kudus, aku telah dibaptis oleh Roh Kudus, maka hidup kita tidak mencerminkan sama sekali tentang pribadi Roh Kudus. Kita bisa berbicara, berdoa dalam bahasa roh, tetapi di saat yang bersamaan mulut ini juga bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang menyakiti atau mengutuki orang lain. Tetapi Roh Kudus itu sendiri yang dicurahkan bagi hidup kita, selain Allah memberikan kuasa atas hidup kita, tetapi dia juga memiliki satu karakter yang penuh dengan kelembutan, yang itu akan terpancar atas hidup kita. Kita menjadi orang yang bisa sabar ketika anak-anak kita terkadang tidak bisa diatur. Kita bisa menjadi orang yang sabar ketika anak-anak kita tidak mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan sering kali kita merasa jengkel dan begitu terbawa dengan emosi. Tetapi ketika kita setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada satu kesabaran dari buah roh itu yang mengalir di dalam hidup kita. Dan kita dapat berkata, Tuhan, aku mengasihi anakku itu Tuhan. Aku rindu memberkati hidup dia. Aku rindu dia menjadi pribadi yang ada di dalam kasih Tuhan. Ada kesabaran. Nah, roh ini perlu betul-betul ada di dalam hidup kita dan kita menyadari itu dan kita melihat sepenuhnya bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita harus terpancar karakternya melalui hidup kita. Roh yang kita terima adalah roh yang kudus, bukan roh yang najis. Tetapi iblis bisa menyelusup dan menyerupai roh-roh itu. Menyerupai Roh Kudus itu. Dia mencoba membuat sesuatu dengan tipu daya dan dia berkata bahwa ini adalah roh Allah sendiri.
Padahal ternyata roh dunia ini. Maka firman Tuhan berkata, ujilah segala roh. Jadi ketika kita mungkin sedang melihat, katakanlah di dalam satu pelayanan, lalu ada orang yang mungkin berkata dia berasal daripada Roh Kudus, tetapi pengajarannya menyimpang. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus, roh yang betul-betul kudus dan sejati itu, maka kita akan menjadi orang yang mengerti bahwa ada penyimpangan di dalam pengajaran yang disampaikan. Dan kita menjadi orang yang mengerti. Nah Bapak Ibu, kenapa kita perlu menerima kuasa Roh Kudus? Ya. Kenapa kita perlu menerima kuasa Roh Kudus? Pertama, agar kita tidak disesatkan. Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 29. Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah firman Tuhan ini berkata, ketika kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, maka kamu menjadi orang yang disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran, oleh berbagai-bagai pengetahuan yang menyimpang. Kata mengerti di dalam ayat ini mengandung arti mengalami. Jadi jika kita tidak mengalami kuasa yang dimaksud ini adalah sama dengan kuasa yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Jadi jika kita tidak mengalami kuasa itu di dalam hidup kita, maka jika kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus itu, tidak memiliki kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran di akhir-akhir zaman ini. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 19 juga firman Tuhan berkata, kita tahu 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat ini berbicara tentang dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, penuh dengan segala sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Nah jadi dunia ini sudah dikuasai oleh dosa dan dipenuhi oleh dosa. Nah jika kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi orang yang mampu berjalan di dunia ini. Sebentar kita bisa percaya kepada Tuhan, sebentar kita bisa percaya kepada kuasa kegelapan, sebentar kita bisa berinteraksi dengan dunia-dunia yang tidak berasal daripada Tuhan. Sebentar kita percaya kepada Yesus, sebentar kita melakukan perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka jangan heran kita akan menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Firman Tuhan sudah berkata, kita jangan hidup lagi dengan kuasa-kuasa dunia ini. Yang percaya kepada tahayul-tahayul atau percaya kepada kuasa-kuasa lain. Tetapi karena kita tidak memiliki Roh Kudus, tidak ada kuasa Roh Kudus yang betul-betul bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang kompromi dengan itu lagi. Ini harus betul-betul kita miliki di dalam diri kita. Nah biarlah di hari Pentakosta ini, hari di mana kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus ini, kita juga meminta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu lebih lagi, supaya aku berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya aku dengan melangkah sama seperti apa yang dunia lakukan. Tetapi aku ingin berjalan menjadi pribadi yang betul-betul mengasihi dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah.
Roh Kudus sangat menolong kita. Dia akan mengingatkan kita ketika kita mulai mengarahkan kaki kita pada jurang maut. Maka Roh Kudus akan menarik dan mengangkat kita. Itulah perannya Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya kita perlu meminta di saat ini bahwa Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, aku perlu Engkau. Selain dia bisa menganugerahkan kuasa, tetapi dia juga dapat menolong dan menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Satu ilustrasi Bapak Ibu. Ketika seseorang sedang berdoa, dia melihat, dia meminta Tuhan menuntun jalan tangannya, menyertai dia. Lalu di dalam langkah itu, di dalam mimpinya, dia melihat kaki itu ada ada 4 telapak kaki yang melangkah bersama-sama ketika dia berdoa minta penyertaan Tuhan. Tetapi di dalam satu keadaan dia mulai menangis karena dia melihat telapak kaki yang satu itu sudah tidak ada lagi. Sepasang telapak kaki yang satu itu tidak ada lagi beserta dengan dia. Seakan-akan telapak kaki itu sedang pergi jauh daripada dia dan meninggalkan dia. Dia menangis dan dia berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak menyertai aku lagi? Tetapi ternyata Tuhan berkata kepada dia, telapak kaki yang kau lihat itu bukan telapak kakimu, tapi telapak kakiku. Karena aku sedang menggendongmu. Karena kau sedang menuju ke tempat yang salah. Ke tempat yang berada di ujung jurang. Bukan kakimu, tapi kakiku. Dan aku sedang menggendong engkau. Itulah Roh Kudus, Bapak Ibu. Terkadang kita mengira kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Allah, Roh Kudus, Bapa Roh Kudus itu sendiri sedang membawa kita keluar dari jalan-jalan yang tidak benar. Miliki Roh Kudus ini Bapak Ibu. Kita mungkin merasa asing ketika kita mendengar tentang yang namanya Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus. Kita mungkin ketika bicara tentang Roh Kudus, ya mungkin itu hanya orang-orang yang sudah beriman tinggi lah, yang sudah berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Bukan Bapak Ibu. Roh Kudus itu bekerja atas siapapun yang merindukan pribadinya, bekerja dan memenuhi hidupnya. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk, maka firman Tuhan berkata, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain ini berbicara, kalau kita lihat itu adalah huruf besar, berbicara tentang Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, saat itu Tuhan memberikan penolong bagi kita yang menyertai kita selama-lamanya. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selagi kita tidak mendukakan hati Roh Kudus. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, jangan padamkan roh. Karena roh itu bekerja atas hidup kita, tetapi kita tidak pernah mau respon. Roh Kudus itu sedang berbicara pada kita, hai Togar, hai Togap, misalnya siapapun namanya. Aku ingin kau menjangkau dia bagi Tuhan. Keluargamu itu atau saudaramu atau si anu teman kantormu itu, bawa dia kepada Yesus. Digerakkan oleh Tuhan hatinya. Dijamah oleh Tuhan supaya dia, tapi dia terdorong, tapi dia, aduh enggak lah. Dia mulai melawan roh itu. Dia tidak melakukan, dia takut terhadap sesuatu.
Dia sedang mencoba untuk memadamkan roh yang bekerja di dalam hidup dia. Berkali-kali sebenarnya Roh Kudus itu sering berbicara atau menggerakkan hati kita. Tetapi kita membatasi langkah kita. Karena kita merasa kita bergerak dengan kekuatan kita, bukan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya perlu memahami Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus sering berbicara untuk mengingatkan sesuatu untuk kita bisa berdoa. Dalam satu kesempatan, dalam satu waktu saya masih di Bandung, waktu saya kuliah, saya punya seorang pembimbing rohani. Ya, kita ada pembimbing rohani namanya waktu itu, Bapak Ibu. Lalu ketika suatu malam ketika saya berdoa, tiba-tiba hati saya diingatkan kepada dia, pembimbing rohani saya ini. Doakan dia, doakan dia. Yang mau didoakan ini apa? Gak tahu, tapi tergerak ada dorongan. Dan itu saya tahu dan yakin itu dari Roh Kudus. Nah ketika kita sedang digerakkan seperti itu, respon. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus abang ini dengan kuasa darahmu. Apapun yang sedang dihadapi, apapun yang sedang digumuli, dinaungi dengan kuasamu, segala kuasa jahat. Kuasa-kuasa lain yang mencoba mencelakai dia ditolak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dia dengan kuasa darahmu. Saya berdoa kepada dia. Dan akhirnya pada saat dia, karena dia seorang guru dan dia ada di kabupaten yang berbeda. Di Subang Bapak Ibu di Jawa Barat. Lalu ketika dia balik lagi ke Bandung, suatu ketika saya tanya dia, Bang, hari itu pada hari ini jam sekian, aku bilang, aku digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa, ada persoalan apa? Rupanya dia sedang mulai dikecam oleh pemuka-pemuka agama yang ada di sana. Karena dia sempat dituduh sebagai orang yang mengkristenisasi orang-orang muslim, murid-muridnya. Jadi rupanya dia mulai sedang dikecam dan mulai sedang dilakukan sesuatu. Dia bercerita dan itulah sebabnya rupanya Roh Kudus menggerakkan saya untuk memberikan dukungan roh bekerja atas dia. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita dapat berdoa atau melakukan sesuatu. Roh Kudus bukan pribadi yang diam, tetapi kalau kita mendiamkan apa yang Roh Kudus mau kerjakan melalui hidup kita, maka kita sedang mencoba untuk memadamkan roh. Bapak Ibu, kalau kita bisa dipimpin sama Roh Kudus itu luar biasa. Maka kita percaya pelayanan kita pun akan bermultiplikasi. Barigas, mukjizat, pelipat gandaan itu akan terjadi. Amin. Peran Roh Kudus akan sangat menuntun kita melangkah dengan segala cara-cara yang luar biasa. Asal kita mau. Sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja. Tetapi kita membatasi itu. Jangan pernah membatasi Roh Kudus ketika Tuhan mau, Roh Kudus mau untuk kita bergerak. Tetapi kita mendiamkan dengan berbagai alasan, dengan berbagai jawaban. Saya tidak mengerti sebenarnya sejauh apa memang keputusan-keputusan Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Tetapi Roh Kudus ini ketika dia sudah didukakan, maka dia bisa berkata untuk tidak lagi mendoakan seseorang. Saya ingat satu kesaksian, namanya seorang hamba Tuhan, Rev itu apa sih? Pak Enok? Ya, reference apa gitu ya. Rev Suzette Hetting. Dia seorang pendoa dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Suatu ketika dia berdoa kepada seorang istri hamba Tuhan, pendeta. Dia berulang kali berdoa karena dia tahu istri si pendeta ini sedang bermain api. Bermain cinta dengan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Dia seorang istri pendeta bermain api. Susah bilang cinta ya, kesannya apa?
Bermain api dengan pendeta muda yang ada di sana. Entah bagaimana ceritanya, si Ibu Suzet ini mengetahui itu. Dan dia berdoa, Tuhan berikan roh pertobatan bagi dia. Tuhan curahkan roh pertobatan bagi dia. Tuhan berikan, Tuhan anugerah-Mu bagi dia. Dia berdoa supaya Roh Kudus bekerja atas hidup istri pendeta ini. Ternyata suatu ketika Roh Kudus berbicara kepada Ibu Suset ini. Roh Kudus sudah seringkali berkata kepada si perempuan ini, tinggalkan perzinahanmu, kembali kepada suamimu. Dia sering mengatakan itu di dalam hatinya. Bahkan diceritakan sampai pada saat dia sedang berdandan pun Roh Kudus berbicara di hati dia. Lalu dia berkata, jangan ganggu aku. Jangan usik aku. Jangan ganggu kehidupanku. Dia berkata berulang kali. Sampai pada suatu saat Ibu Suset ini mulai berdoa. Dia berkata, Roh Kudus berkata, jangan doakan dia lagi. Sesuatu yang mengerikan ketika Roh Kudus sudah berkata terhadap seseorang, jangan doakan dia lagi. Karena sudah berulang kali Roh Kudus mencoba mengingatkan dia. Tetapi dia tidak mau meninggalkan dosanya. Dia berulang-ulang untuk hidup di dalam dosanya meskipun dia mengakui dirinya sebagai anak Tuhan. Teguran demi teguran yang terus Roh Kudus berikan, dia berkata tidak. Dan Tuhan berkata, Roh Kudus berkata kepada dia, jangan doakan dia lagi. Sangat mengerikan. Dia akan mati di dalam dosanya. Dan bagiannya bukanlah surga tetapi api neraka. Tidak ada tempat keselamatan bagi orang yang sudah ditolak oleh Roh Kudus. Dan saya juga sangat teringat. Saya tidak udah katakan kesaksian seorang ibu di tempat ini. Ya, kurasa ibu ini tahu. Ketika dalam satu ibadah di rumahnya, ketika dia sedang memasuki masa pensiun dia. Saya juga hadir di dalam persekutuan itu. Dia berdoa. Dia berdoa bagi suaminya. Berdoa bagi suaminya untuk diselamatkan. Dia berdoa supaya keselamatan terjadi bagi suaminya. Dia berdoa supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia rindu suaminya ini mengenal Yesus sebelum dia mati binasa. Dia berulang kali berdoa. Tetapi jawaban suaminya ini selalu menolak tentang Tuhan. Disampaikan kepada istrinya. Tapi pada satu saat, akhirnya Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Jangan doakan dia lagi. Ketika Roh Tuhan berkata kepada ibu ini, jangan doakan dia lagi. Tidak beberapa lama setelah itu, kesaksian yang saya dengar dari dia, suaminya meninggal. Ketika Roh Tuhan sudah menolak keselamatan, tidak menjadi bagian dari anugerah hidupnya lagi. Satu penyesalan yang tidak bisa dibayar pakai apapun lagi. Karena semasa hidup inilah kesempatan untuk dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita yang ada di tempat ini ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan, Roh Kudus sangat rindu untuk memakai kita. Jangan pernah padamkan kuasa Roh-Nya dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan. Berserah kepada pimpinan Roh Kudus senantiasa. Tuhan sudah ingatkan kita. Jangan mencuri, kau masih mencuri. Kau mau melakukan itu sebenarnya Roh Kudus sudah bilang jangan mencuri. Jangan mencuri punya orang, hak orang jangan kau curi. Kau sudah jual jangan kau ambil lagi diam-diam. Kau sudah ini jangan kau inikan lagi. Tuhan udah bicara, jangan kau begini begitu Tuhan sudah bilang. Jangan main-main ke sana kamu nanti terjerumus lagi. Jangan hubungi teman lama cinta pertamamu itu, nanti kau kena lagi. WA kakak, apa kabar kakak?
Di mana kakak? Dia bilang kakak itu dia sudah punya suami. En kabarnya kakak? Roh Kudus ingatkan, jangan. Kenapa Pai? Akhirnya terjerumuslah hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya sudah dipulihkan Tuhan dari masa lalu yang kelam. Hidup kawin cerai dan sebagainya. Tetapi ketika dia ada di dalam persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan, dia masih membawakan keinginannya. Maka dia akan mengalami hidup yang tidak pernah berbahagia. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1, dia berjalan di dalam jalan orang berdosa. Si kakak ini tentu mau aja. Oi, dia akun. Istilah Papa Galang. Sayang ini, barang baik ditolak. Jarnya. Gratis pula. Wanita selalu menjadi posisi yang dirugikan. Ketika dia merasa sedang menerima cinta abadi, tetapi cinta palsu. Hek kanai ateku. Wah, kok bisa tiba-tiba besar perutnya? Karena dia merasa apa yang dilakukan bukan melalui pernikahan kudus. Akhirnya dia menggugurkan bayinya. Roh Kudus sudah ingatkan jangan lakukan itu. Dia tetap berhubungan dengan cara yang tidak benar. Dia berhubungan dengan cara yang salah. Akhir perutnya menggelembung, ngik. Jangan lihat perut saya, ini beda Bapak Ibu. Ini beda, ini kebanyakan lemah. Ada bayi yang tumbuh, janin yang tumbuh di dalam perutnya. Karena dia tahu sebenarnya itu dosa. Dengan mudahnya dia selesaikan lagi dengan dosa dengan menggugurkan kandungan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tuhan sudah ingatkan jangan kau akan menderita. Dia melakukan yang namanya pembunuhan. Banyak orang tidak mengerti. Suatu ketika bagi anak-anak muda atau ibu-ibu muda juga perlu kita buat di sini satu sesi seminar tentang janin itu. Tuhan sudah jadikan di dalam perut seorang wanita dan itu sudah menjadi makhluk yang hidup. Ketika kau merasa itu hanya sekedar gumpalan dan kau suruh bunuh, kau sudah menjadi seorang pembunuh. Berlipat-lipat dosa yang dia perbuat ketika dia tidak taat kepada Roh Kudus. Dia hanya ikut persekutuan kumpul komsel tetapi dia merasa aku lakukan apa yang dagingku inginkan. Berangai aku. Wah. Berangai. Tetapi hari ini kita mau Roh Kudus. Kita undang lebih lagi bekerja di dalam hidup kita. Amin. Kita minta Roh Kudus supaya tidak henti-hentinya memenuhi kita. Supaya hidup kita dituntun olehnya. Itulah pribadi Roh Kudus. Itulah cinta yang luar biasa yang Roh Kudus ingin buktikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi. Hari Kamis tanggal 23 nanti akan ada doa, puasa dan baptisan Roh Kudus. Namun kita harus mengerti arti baptisan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang ulang-ulang dilakukan. Baptisan Roh Kudus adalah satu keputusan yang kita terima ketika Roh Kudus kita undang untuk berkarya di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hal yang berbeda. Kita setiap waktu, bahkan pada waktu tertentu ketika kita sedang melakukan satu pelayanan dalam situasi yang mungkin sangat berat, Roh Kudus akan berbicara, akan memenuhi kita. Dan di sana kita dipenuhi dengan hikmat dan kuasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah di dalam pencurahan Roh Kudus ini, biarlah kita memberikan hidup kita semua, sepenuhnya, seluruhnya untuk dituntun oleh Roh Kudus. Saya minta pemusik dan pemuji untuk bisa maju ke depan.
Kudus lebih lagi. Minta Roh Kudus lebih lagi. Kalau kau merasa sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus, jangan minta lagi baptis aku lagi, tidak. Tetapi Tuhan penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku lebih lagi. Aku mau melangkah bersama dengan Roh-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah berani. Diberi kuasa, keberanian. Tetapi milikilah juga roh yang karakter-karakter Roh Kudus di dalam diri kita. Jadilah pribadi yang mau diubahkan. Jadilah pribadi yang mau terus dibaharui. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan ini dengan kita menyembah kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Amin, amin, amin Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Haleluya Bapa yang baik, Bapa Roh Kudus. Kami meminta dan mengundang Engkau senantiasa Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami lebih lagi. Tuhan, berkaryalah lebih lagi Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami jika sekiranya Engkau menemukan Tuhan, kami membuat kesedihan atas-Mu Tuhan, atas hidup kami bagimu. Ampuni kami Tuhan. Dan kami berkata Tuhan, pakai kami lebih heran lagi. Pakai setiap kami dengan luar biasa lagi Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itulah Engkau datang memberikan kuasa bagi kami. Untuk kami pergi Tuhan dapat memberitakan Injil kami. Untuk kami dimiliki kuasa untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Mengusir setan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami. Roh Kudus, ampuni kami. Biarlah perkenanan-Mu senantiasa ada di hidup kami. Janganlah tolak kami dan teruslah Tuhan berkarya di dalam kami. Ini hidup kami Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan, ini kami semua. Pakai kami untuk menjadi terang-Mu yang ajaib di tengah-tengah kegelapan. Sehingga kami Tuhan dapat bergerak bersama dengan Roh-Mu.
untuk memenangkan kota ini, untuk memenangkan Kalimantan Tengah ini, bahkan memenangkan Indonesia ini bagi Kristus Tuhan. Pakai setiap kami, tidak peduli siapapun kami Tuhan, apapun keadaan kami. Apakah kami Tuhan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, atau mungkin kami dalam kesesakan ekonomi kami, tetapi Roh Kudus ingin supaya kami sepenuhnya percaya untuk Tuhan mau pakai kami, untuk kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan kami seorang pun jemaat-Mu yang hadir di tempat ini menjadi orang yang tidak bergerak bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu kami diberi kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah, berani, dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, salam. Yang kuat-kuat dong, salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Hari ini kecurahan Roh Kudus sesungguhnya Tuhan memberkati kita. Baptisan, memang saudaraku sekalian, Tuhan sudah menjanjikan sejak perjanjian lama, baik di Joel, baik di mana itu sudah Dia katakan, aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu, yaitu roh penghiburan, roh kebenaran, dan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kalau kau dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus dan dicurahkan Tuhan, engkau menerimanya dan memintanya, saudara, roh dunia tidak akan bisa mengganggu kamu. Karena nama Yesus penuh dengan kuasa. Amin. Tidak sebentar lagi kau pingsan-pingsan. Tidak sebentar lagi gitu, tidak tahu apa-apa. Pingsan, capek, pingsan. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan dan di dalam Roh Kudus-Nya, karena Roh Kudus itu adalah memberikan kekuatan bagi kita. Mau menjadi kuat? Aduh, inilah. Kuat apa tidak? Kuat apa tidak gitu dah. Mau jadi kuat? Amin. Apalagi di dalam Tuhan. Kuat dong, harus di dalam Tuhan. Saudara, saya tadi mendengar ada kesaksian. Orang besar di Kalimantan Tengah ini. Pelayan di gereja. Hebat. Sungguh dikenal. Sejajar dengan gubernur. Tapi suatu ketika penyakit jantungnya kambuh dan dia pingsan mati atau lagi dioperasi apa di mana. Dia melihat dan dia jalan terus di dalam ketidaksadarannya itu. Jalan terus dia. Karena di sana ada satu gedung di mana mereka sedang yaitu bernyanyi pujian kepada Yesus Kristus. Indah katanya. Maka dia lari dan pergi ke sana, jalan terus. Ketidaksadarannya, saudara. Orang gede. Setia ke gereja. Tapi sayang di pintu dia minta masuk tidak diberikan. Tidak bisa. Karena dia belum dibaptis di dalam Roh Kudus dan belum dilahirkan kembali. Di depan banyak orang dia bersaksi seperti itu. Dan dia katakan, tidak bisa kau ke sini. Belum. Makanya saudara, supaya kita harus tercatat nama kita, oleh Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dan kita tidak dituliskan dalam buku kehidupan, saudara jangan harap engkau masuk dalam kerajaan sorga. Enggak. Makanya saudaraku sekalian, dia hanya mendengar.
tapi katanya kau belum bisa masuk dan dia hidup kembali. Saya bilang suruh dia harus lahir kembali dan menerima kuasa Roh Kudus. Orang gede loh, orang kaya, orang pintar. Makanya saudara, hari apa? Hari Kamis. Kita di sini kalau perlu ambil puasa. Kalau kau tidak bisa puasa tapi harus datang. Kita di sini makan bersama, buka bersama. Karena penting. Jangan hidupmu nanti seperti kesaksian saya minggu yang lewat. Tidak diterima. Sayang dong. Kita mati, tetapi kita menderita seumur hidup. Mati dengan sia-sia. Tapi orang Kristen yang percaya dan terima Roh Kudus tidak mati dengan sia-sia, tapi mendapat kehidupan yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mau kerajaan sorga? Amin. Amin. Kita yang harus boleh masuk ke situ, bukan karena orang. Jangan percaya, nanti kau tidak aku bawa ke sorga, tidak bisa. Haleluya. Kita dengan Tuhan dan kita menerima kebenaran firman dan menerima Roh Kudus, maka kita sudah dituliskan nanti nama kita. Haleluya. Pak Yanto katanya, ya kan? Bapak Elsa. Kalau kita sudah menghembuskan, mari nak. Come on. Haleluya. Kita harus berpakaian pesta. Harus disucikan. Tidak bisa sembarangan. Saya mau masuk kehidupan yang kekal. 1, 2, 3. Dan saya menerima baptisan Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sekali lagi ingatkan ya, hanya 1/3 yang boleh masuk dalam kerajaan sorga. Berapa miliar sekarang manusia? 7 miliar, hanya 1/3 kata firman Tuhan. Yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan melakukan kebenaran firman-Nya. Katakan, sayalah salah satunya. 1, 2, 3. Yang tidak bikin begini berarti tidak masuk nanti itu. Sayalah salah satunya. Haleluya. Tidak mau dia bilang, sayalah salah satunya masuk surga. Kalau tidak dibilang, ya tidak masuk dong. Amin. Ketakutan bilang amin. Amin. Haleluya. Orang yang berdukun tidak masuk dia. Terima kasih Pak Pendeta. Sudah sampaikan firman Tuhan. Nanti tanggal 23 ya. Kita datang sini jam 10. Disediakan kalau perlu Pak Jambek sediakan minuman, mana tahu mereka tidak puasa. Sekarang yang penting kita terima Roh Kudus, dibaptis. Jangan ada ngelenok-ngelenok. Karena itulah tujuan kita untuk kehidupan yang kekal. Kita datang semua. Amin. 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 Kalian kok seperti kurang makan ini, gimana ini? Biarpun dunia krisis, biarpun dunia resesi, tapi kita anak-anak Tuhan tetap resepsi pakai makan enggak? Pakai makan, pakai minum. Masa ada resepsi gitu-gitu liurnya enggak? Gereja Betel Indonesia Barigas tetap dan hidup panjang umur. 10.000 di sini, 1.000 di sini, tetapi kita hanya melihat paling-paling nanti bibir kita tebal. Kasihan ya gitu.
Karena kita mengasihi, hendaklah kita beritahu bahwa jalan keselamatan tidak ada dua-duanya. Tidak ada selain daripada Yesus Kristus. Yang memberikan Roh Kudus kepada kita dan membaptis kita dengan Roh Kudus. Tepuk tangan dong bagi Tuhan dong. Ya. Setelah mereka dibaptis, seluruh kota di Yerusalem masuk jadi orang percaya. Itu penggenapan daripada janji Tuhan. Walaupun itu memang waktunya Pantekosta, semua kumpul memang. Dari sana, dari sini, suku ini. Tapi di situ kesempatan Tuhan berikan. Ya, jangan lupa. Saya sebagai gembala sidang tentu mengatakan kepada saudara, jangan ada seorang pun kita yang tertinggal. Dan kita sehat walafiat senantiasa. Masa di dalam Roh Kudus, pengkat-pengkat tidak ada itu. Kecuali kalau keseleo. Tidak ada dong, ya. Atau gini, tidak ada. Tetap kita sehat walafiat dan penuh dengan sukacita karena Roh Kudus memberikan kekuatan. Kuat di dalam segala sesuatu. Datang iblis tantangan. Katanya mau diguna-gunai, aduh macam-macam. Tapi kita kuat. Haleluya. Yang pertama kali datang tadi ada, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Angkat aja tangan, iya, oh puji Tuhan. Iya angkat aja deh, tidak apa-apa. Atau berdiri kamu, berdiri tolong. Gini ya, saya percaya kamu datang ke sini karena ada sesuatu rencana Allah yang maha besar. Tuhan yang maha besar, Allahu Akbar. Amin. Akan memberikan sesuatu kepada kamu yang kamu tidak mengerti. Makanya sekarang kita akan diberkati. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tidak usah kau ragu dan takut. Kita tidak akan membawa kau ke neraka. Tetapi Tuhan akan memberkati engkau baik sejahteramu, baik kehidupan keluargamu dan anak-anakmu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena engkau membawa mereka ke sini. Sesungguhnya mereka keberatan, tetapi engkau menarik, Roh Kudus menarik mereka untuk diberikan kuasa supaya mereka sungguh orang yang diberkati, orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, perjalanan mereka tetap tuntun. Sampai masa tua mereka tetap ada di dalam kesukaan, kebahagiaan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, turunkan tanganmu. Tuhan memberkati kita. Kalau ada yang sakit, yang susah, angkat aja tanganmu. Tidak usah ke depan. Haleluya. Ada yang sakit, ada yang susah. Mana tahu kau penyakit jantung, penyakit kuning, penyakit gula. Saya kira enggak ada ya. Kita semua sehat, amin. Amin. Aku sehat, 1, 2, 3. Aku sehat. Karena Yesus. Karena Yesus. Ya, enggak usah. Ya, tapi saya berdoa yang baru dioperasi, ada anak Tuhan di situ. Saya selalu bilang, kamu harus melayani. Sejak dulu saya bilang itu. Bapak terima kasih Pina yang sudah melakukan pengobatan, yaitu operasi Tuhan Yesus. Engkau mempersiapkan dia untuk menjadi hamba-Mu. Karena itu kerinduanmu kepada dia. Supaya kelak pintu tidak akan tertutup tapi terbuka bagi dia. Untuk melakukan pujian hormat bagi Tuhan. Karena di rumah Bapa masih banyak tempat tinggal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa tanggal 23 dan nanti tanggal 24-nya kita rapat, ada penting. Ya, saya kira kalau ada bapak-bapak yang dituakan di gereja ini, kita mau bikin satu yang luar biasa. Kami memuliakan
Saudara, kita berdoa juga bersama. Boleh hati kita, doa kita mengantarkan Mama Angga rupanya mau ke Yerusalem besok. Melihat kelahiran daripada bapaknya, bapak kita, bapak orang-orang percaya, Yesus Kristus. Haleluya. Nanti kau sehat di sana, bawalah yang bagus dari situ. Anggur kanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara Mama Angga mau berangkat besok. Tuhan Yesus, perjalanan jauh dan ingin melihat yaitu kelahiran daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, selama perjalanan dia diberkati Tuhan. Tidak ada gangguan dan tantangan yang lain. Kami percaya semua perjalanannya aman dan tenteram dan bahagia sukacita. Tidak ada segala sesuatu terjadi di kota di mana mereka yaitu sedang menikmati dan melihat, yaitu kota kelahiran daripada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat tanganmu, terima berkat ini bagi kita. Tinggi-tinggi ngangkat tangannya, enggak usah gitu-gitu. Kalau tinggi tangannya 100%. Kalau setengah, setengah. Kalau ke bawah, ya kira-kira 10% lah. Kami akhiri kebaktian kami Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa dibaptis dan dengan Roh Kudus dan menerima Roh Kudus dan kuasanya, maka di kota kami akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka akan berbondong-bondong mencari Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami punya iman ada kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di kerajaan sorga. Itulah rencana dan iman percaya kami. Bukan hanya hidup di muka bumi atau berkat di muka bumi, tetapi kami akan menerima kehidupan yang kekal. Dan kami dirobahkan menjadi hidup yaitu berdaging sorgawi. Terima kasih bertubuh sorgawi. Terima kasih ya Bapa. Itulah kerinduan kami. Kami tetap tiap minggu mendengarkan kemuliaan dan mendengarkan kebesaran dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akhiri kebaktian kami ini dan berkat-Mu menyertai kami. Angkat tangan. Berkat kasih anugerah sukacita dan damai sejahtera. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah akan berkesudahan itu. Biarlah itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Dan memberkati setiap usaha pekerjaan pelayanan kita. Memberkati rumah tangga, anak dan cucu menantu kita. Memberkati engkau di ladang dan di kota dan memberkati adonan-Mu. Dan memberkati engkau dalam kehidupan-Mu dan pekerjaan-Mu. Dan engkau yang belum bekerja dan Tuhan akan memberikan pekerjaan itu kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus bagi kami sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.